Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan dari Allah, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa kembali bersama-sama untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan bisa menjadi kesempatan yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk uswah hasanah kita, suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in wa tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik oleh Allah istiqamah dalam kita meniti jalan sunnah Rasulullah SAW hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab atau syarah Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai tentang pembahasan nawaqidul wudu, bab yang berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Sekarang masuk di bab baru. Ini murojaah saja ya, karena ini sudah sering kita dapatkan ya, sering kita dengarkan, yaitu tentang bab adabi qada'il hajah. Babu adabi qada'il hajah, bab tentang adab buang hajat, qada'ul hajah. Adab-adab bagaimana kita membuang hajat, membuang kotoran. Ini salah satu di antara kesempurnaan Islam. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Wa Islam mengajarkan kepada kita apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, mengatur hidup kita ya, sampai-sampai buang hajat pun diatur, dan tidak ada agama yang sesempurna agama Islam. Tidak ada, hanya Islamlah agama yang betul-betul sempurna ya, mengatur seluruh aktivitas
Ya, kegiatan manusia dari tidur sampai tidur lagi. Dan tentu itu satu bentuk bukan sesuatu yang kemudian memberatkan kita, ya. Bukan, justru ya itu bernilai atau bermanfaat ya untuk kita semua sebagai hamba Allah, dan juga merupakan bentuk kedermawaan Allah, bentuk kemurahan Allah. Ya, kenapa? Karena kita bisa menjadikan ya setiap aktivitas kita sampai buang hajat pun bisa bernilai ibadah. Masya Allah, ini kan luar biasa ya. Buang kotoran saja bisa jadi bernilai ibadah ya, kalau kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau bukan karena kemurahan Allah ya, buang hajat, buang kotoran itu fitrah ya. Sebenarnya setiap kita melakukan itu, tapi karena ya kemurahan Allah, kedermawan Allah, kita bisa jadikan ibadah, berpahala ya, luar biasa. Sebagai bentuk ya aplikasi atau penerapan dari firman Allah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya, katakanlah salatku, penyembelihanku, hidup dan matiku, hidup semua aktivitas ketika hidup, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, artinya mati dalam kondisi Islam, mati dalam kondisi husnul khatimah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Mu'adz bin Jabal pernah ditanya, wahai Mu'adz, kaifa hasibta naumaka? Faqala hasibtu naumi kama hasibtu qiyami. Ya. Belum pernah ditanya, wahai Mu'adz, kaifa hasibta naumaka? Hasibtu naumi kama hasibtu qiyami. Ya. Kalau kamu tidur, ya kamu anggap sebagai apa tidur kamu itu, wahai Mu'adz? Atau hanya sekedar menghilangkan rasa kecapean, kepenatan badan, hanya sekedar ada supaya seger habis tidur? Apa kau anggap tidur kamu? Qala hasibtu naumi kama hasibtu qiyami. Kata beliau, aku anggap tidurku, istirahatku seperti aku anggap saat aku bangun. Ya, kata beliau, nggak ada bedanya. Tidur saya anggap seperti saya bangun. Kalau saya bangun, saya bisa beribadah secara zahir, saya bisa berjihad, membaca Al-Quran, sholat, puasa, bersedekah. Maka tidurku pun juga saya anggap seperti itu. Artinya apa? Beliau niatkan juga sebagai ibadah. Masya Allah. Tidur saja sampai bisa bernilai ibadah. Dengan istirahat, tidur itu kan juga memberikan hak jasad kita, dan itu juga sunnah. Maka ketika ada para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah sahirtu layali, sudah kalau gitu saya nggak mau tidur, saya akan terus bangun qiyamul lail terus. Ada yang kalau gitu sama puasa terus, ya nggak berbuka. Ya, kalau gitu saya akan zikir terus dan seterusnya. Rasulullah mengatakan, ya fulan fa inna
li jasadika 'alaika haqqan fa'ati kulla syai'in haqqah. Kata Rasulullah, ketahuilah fulan bahwa di setiap jasadmu itu ada apa? Hakmu. Maka berikanlah haknya pada jasadnya. Berikanlah jasadmu itu haknya. Karena segala sesuatu memiliki hak yang harus diberikan. Maka tidur yang berikan hak dari jasad kita. Ketika kita tidur, berarti kan kita menjalankan hadis tadi. Kalau kita menjalankan hadis, berarti kan kita bisa berpahala. Kalau kita niatkan untuk ibadah ittiba sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka termasuk juga seluruh adab-adab kehidupan kita keseharian, termasuk adab buang hajat pun ya akan bisa bernilai di ibadah. Ya, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kenapa saya kasih mukadimah ini supaya kita semangat, tidak menganggap ini apa sesuatu yang sederhana, bukan. Tidak ada istilah sunnah sederhana, itu nggak ada. Ya. Kenapa ulama kemudian menjadikan ini secara hukum fikih ini sunnah wajib makruh? Itu bukan untuk kemudian kita memilih oh ini hanya sunnah sajalah, nggak usah diamalkan. Enggak. Itu fungsinya adalah ketika seseorang meninggalkan tanpa sengaja atau mungkin karena uzur syar'i, itu saja. Sehingga dengan tahu oh ini wajib, ketika dia meninggalkan ada konsekuensinya. Ya, dosanya lebih besar, harus mengqadha. Ya, apa mengqadha itu? Ya, mengerjakan di luar waktunya. Oh ini sunnah karena tadi meninggalkan uzur, ya secara dosa juga nggak terlalu besar dosanya, juga nggak punya kewajiban mengqadha. Itu saja, bukan kemudian dipilih ya ini sunnah ya sudahlah nggak perlu diamalkan, ya tidak seperti itu. Ya, supaya kita tetap terus ya ada perhatian ya, meskipun secara hukum fikih itu sunnah, tapi sunnah dalam arti ya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, kita mulai bacakan hadisnya. Hadis yang pertama. Bismillah. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamah akhrajahu al-arba'ah wa huwa ma'lul. Dari sahabat Anas, ya semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallam idza dakhala al-khala, kalau beliau masuk tempat buang hajat. Khala itu bisa diartikan tempat tertutup. Ya. Nanti ada faedah yang bisa kita bacakan ya. Wada'a khatamahu, maka beliau lantas, jadi sebelum masuk ke tempat buang hajat, beliau meletakkan khatamahu. Khatam itu cincin.
lo pakai cincin. Ya, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Silahkan itu nanti hukum fikih tentang cincin. Yang jelas tidak boleh pakai apa? Cincin dari emas, khusus yang putra. Ya, putri boleh. Ya. Rasulullah SAW cincinnya dari menyebutkan terbuat dari besi campur dengan perak. Ya, boleh. Kalau ada yang mengatakan hadis cincin besi, khilaf ulama, tapi yang rajih insyaallah itu hadisnya dhaif. Jadi boleh pakai cincin besi. Cincin perak aja boleh, masa besi nggak boleh? Ya, karena logikanya semakin sederhana semakin boleh kan? Ya. Kenapa emas nggak boleh? Ada nggak barang yang lebih berharga dari emas? Dari perhiasan, bebatuan, ada? Ada kan? Apa Pak? Nggak ada. Permata? Terus apa itu? Berlian? Mahal lebih mana? Emas atau? Ya. Maka para ulama ada yang mengatakan laki-laki juga nggak boleh berlian. Karena harganya ya mengkiaskan dengan Allah alam, itu pembahasan sendirilah. Ya. Ya, maka Rasulullah meletakkan cincinnya. Akhrajahu al-arba'ah, Imam 4. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, hadis ini diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Cuma kalau seandainya dhaif pun isinya insyaallah bisa dibenarkan dengan berdasarkan dalil yang lain. Ya, kenapa Rasulullah melepaskan cincinnya? Karena cincin beliau bertuliskan Rasulullah. Ada lafaz jalalah Allah. Ya. Ya, stempel. Ada lafaz jalalah, lafaz Allah, maka dilepaskan cincinnya. Ya, secara makna bisa dibenarkan meskipun hadis ini diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan dhaif. Kenapa dhaif? Ada riwayat yang mengqati. Di sini disebutkan ada rawi yang namanya ini sanad Ibnu Jarir wa Zuhri, terputus. Jadi dari Ibnu Jarir beliau mengatakan ya haddatsana atau an dari Az-Zuhri, tapi ternyata setelah diteliti ya Ibnu Jarir ini nggak pernah ketemu sama Az-Zuhri, jadi terputus. Ya, dari mana? Ya, itu ulama hadis. Terputus itu bisa banyak hal. Karena bisa jadi tidak semasa. Dari mana tahu? Dari buku-buku yang berbicara tentang biografi para ulama. Makanya ulama hadis itu ulama yang luar biasa. Apalagi ulama yang kemudian mentakhrij hadis. Tahu mentakhrij hadis ya? Apa istilahnya? Mengetahui ini hadisnya sahih atau tidak. Salah satunya harus mempelajari setiap rawi yang ada di hadis itu. Baca terjemah biografinya. Ini rawinya thiqah enggak? Dhaif kah? Dari sisi adalahnya, ya, dari sisi akhlaknya, dari sisi kadzib dan tidak kadzibnya, dusta dan tidak, banyak. Maka Syekh Albani luar biasa, ulama yang hidupnya habis untuk mentakhrij ahadits. Kutubus Sittah, Kutubus Sittah Sahih Bukhari sudah ya. Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Dawud beliau sudah punya semua takhrij semua. Maka disebutkan Sahih Abu Dawud, Sahih At-Tirmidzi, Sahih An-Nasai. Luar biasa.
Satu hadis kita butuhkan berhari-hari. Harus baca rawi dalam setiap hadis. Taib. Ya, Ibnu Jarir terputus dari Al-Imam Az-Zuhri. Cuma ulama yang lain, ulama yang dhaifkan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Al-Imam Abu Dawud dia sendiri juga mendhaifkan. Adapun imam yang mensahihkan juga banyak, ya, seperti Al-Imam Al-Qushairi, kemudian Al-Imam Suyuti, kemudian siapa ini? Al-Hafidh Mughlatai, ya, namanya lucu. Apa mereka mengatakan? Enggak, ini keterputusannya itu bisa ada istilahnya ada riwayat lain. Jadi enggak putus mutlak gitu. Karena ternyata Ibnu Jarir itu pernah mendengar dari Ziyad bin Sa'ad. Jadi Al-Imam Zuhri, ya, mungkin syekhnya Ibnu Jarir dalam satu riwayat nggak pernah ketemu, mungkin jaraknya atau umurnya kan bisa dilihat dari terjemah. Oh, ini lahir gini, ini nggak mungkin ketemu. Kalau dia mengatakan hadatsana Az-Zuhri, nggak mungkin, karena sudah beda zaman misalkan, itu tidak. Ya, karena dia, ya itu dari biografi para, atau mungkin jarak yang jauh, yang tidak mungkin dan seterusnya lah. Tapi ternyata Ibnu Jarir ini pernah dengar dari Ziyad bin Sa'ad. Dan Ziyad bin Sa'ad itu pernah dengar dari Al-Imam Az-Zuhri. Jadi kan nyambung. Ya. Ya, memang beliau tidak langsung dengar dari Imam Zuhri, tapi belum dengar dari Ziyad bin Sa'ad. Nah, Ziyad bin Sa'ad itu dengar dari Al-Imam Zuhri, sehingga sanadnya bersambung. Allah alam shawab. Taib, sudah, itu tentang rawi aja. Ada berapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, cincinnya Rasulullah SAW maktubun alaihi Muhammad Rasulullah. Tadi ya, bahwa cincinnya Rasulullah kenapa dilepas? Karena di situ tertuliskan Muhammad Rasulullah. Muhammad utusan Allah, ada lafaz Allah. Ya. Maka dari sini kita juga enggak boleh membawa apa saja yang ada zikrullah. Mushaf ya jelas nggak boleh. Ya. Hadis-hadis yang ada ya jelas lah, banyak lafaz Allah di situ. Tanggalkan. Hukum aslinya tidak boleh. Ya, kecuali ulama menjelaskan kalau seandainya di tempat umum pas pengajian akbar misalkan itu, dan khawatir hilang, ya ada sebagian ulama yang kemudian membolehkan, tapi dengan syarat apa? Dimasukkan, dibungkus, masukkan di tas atau dikasihkan saku, ya tidak dicangking atau malah ditaruh di tempat apa, nggak boleh. Ya, itu pun sekali lagi dalam kondisi apa? Darurat. Khawatir kalau misalkan nanti hilang, boleh. Ya, kalau enggak aman misalkan masa mushaf enak sing maling maka taruh di luar. Ya. Demikian pula dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Maka Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan ketika Rasulullah dalam buang hajat ada seorang sahabat yang apa? Ada sahabat yang pernah mengucap salam, Assalamualaikum. Dijawab sama Rasulullah tidak? Tidak. Lu enggak jawab. Baru setelah selesai, ya belum mengatakan, ya fulan, tidaklah aku menjawab salamku atau tidak aku menjawab salammu, maaf, kecuali ketika itu waktu itu saya sedang di atau buang hajat. Ya. Ini juga menunjukkan apa?
tidak boleh mengucapkan lafaz-lafaz yang di situ ada zikrullah pada saat buang hajat. Apalagi sampai ngaji, ya haram. Ngobrol juga nggak boleh kalau nggak ada kebutuhan. Ya, nyanyi-nyanyi, ya, ngobrol. Kecuali kalau hajat, ya hajat ya ada hajat misalkan apa hajat? Ditanya keluarganya misalkan mau pergi kemana, delalah sehingga kunci motornya misalkan yang di dalam kamar mandi, ya silakan. Mas mau kuncinya di telepon di pergi, lagi udah mau pergi gitu kan, nah, dijawab kan nggak jadi pergi, boleh kalau ada hajatnya. Oh neng dur lemari, neng di atas meja dan seterusnya ya. Ya, ini maknanya sama semua sih sebenarnya. Wujubu ta'zimi dzikrillah. Faedah yang berikutnya ada kewajiban untuk memuliakan dan mengagungkan nama Allah, ya jelas ya. Wa ib'aduhu atau ib'aduha an kulli ma yamussu qudsiyataha wa karamatah. Ya, tentu menjadi kewajiban kita untuk apa? Mengagungkan nama Allah, dan itu termasuk syiar-syiar atau termasuk syiar-syiar agama. Wa may yu'azzim sya'airallah ya fa innaha min taqwal qulub. Ya, barang siapa yang mengagungkan ya syiar-syiar agama itu termasuk bagian ketakwaan. Ya. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita mengagungkan nama Allah, menjaga kesucian nama Allah, itu bagian dari bentuk sifat takwa. Iya. Syiar-syiar agama, ya banyak syiar-syiar agama itu banyak. Hampir semua tuntunan syariat kita itu ya syiar agama. Kita muliakan. Ya, adzan. Apalagi kalau tempat ya masjid. Ya tadi sunah-sunah tadi itu semua syiar atau syiar-syiar agama. Kalau kita mengagungkannya, sifat mengagungkan itu bagian dari ketakwaan. Ya. Salah satu bentuk takwa itu mengagungkan. Ya. Maka jangan sampai meremehkan. Meskipun hal yang sedikit remeh bagi kita, nggak boleh. Ya, so ngono ae dadak dungo-dungo, masa misalkan adab yang sederhana, nganggo alas kaki dadak mulai kanan dulu, lepaskan kiri dulu, semua sedang-sedang le, tinggal le, wes enggak. Itu nggak bisa mengagungkan syiar-syiar Islam, dan itu jelas tidak termasuk dari ketakwaan. Jadi cabang takwa itu kan juga banyak, bentuk-bentuk takwa kan juga banyak. Maka diantaranya adalah apa? Mengagungkan syiar-syiar agama. Baik ya. Sudah kayaknya cuma itu aja faedah dari hadis ini. Ya. Tambah satu lagi ya. Hadis berikutnya. Saya bacakan. Bismillah. An Anas radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, akhrajahu sab'ah. Insyaallah sudah kita amalkan ya dalam keseharian kita.
Dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, ya, Anas ini di antara sahabat yang apa? Yang membersamai keseharian hidupnya Rasulullah atau pembantu beliau selain Abdullah bin Mas'ud. Bahkan sejak kecil selama 10 tahun beliau asli Madinah. Ya. Jadi 10 tahun ketika Rasulullah tiba di Madinah, ibunya datang bersama putranya ini Anas bin Malik. Ya, menyerahkan, ya Rasulullah, saya enggak bisa banyak untuk mengabdikan diri untuk Islam karena saya seorang wanita. Cuma saya punya anak kecil ini. Kalau engkau meridhai, biarkan anak kecil saya ini membantu mengabdikan dirinya untuk kegiatan aktivitas panjenengan ya Rasulullah. Kan diizinkan. Ya, itulah salah satu bentuk semangatnya para sahabat dulu. Ya, sebagai bentuk pengabdian seorang hamba ya dalam berkhidmah. Karena tentu tidak semua orang punya kemampuan yang sama, ya tidak. Maka dengan kemampuan masing-masing itulah disunahkan untuk bisa mengabdikan diri terhadap agama. Ada sahabat juga yang datang, kalau nggak salah Asma binti Abu Bakar siapa? Ya, protes mereka, ya salam. Kalau laki-laki disyaratkan untuk jihad, bahkan bahasanya ya syahid masuk surga langsung, lah kami ini yang perempuan terus gimana? Masa kami nggak dapat bagian ya, jihad seperti mereka? Kami juga ingin dong surga. Luar biasa para sahabat. Para sahabat mengatakan ya, tidak ada balasan dari haji yang mabrur kecuali surga, dan itulah jihad kalian. Kan haji kewajiban laki-laki atau perempuan semuanya? Perempuan. Juga laki-laki dan perempuan. Selama dia menunaikan haji dan hajinya mabrur, la jazaa illa jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Maka Anas pun mengabdikan kepada Rasulullah selama 10 tahun, membantu keseharian ya Rasulullah. Maka beliau paham sekali bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke kamar mandi, beliau mengatakan atau buang hajat, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu minal khubusi. Di sini diartikan khubus itu jamak dari khabith. Maknanya syarrun, keburukan. Umum ini ya. Segala keburukan yang ada di kamar mandi. Wal khaba'is. Khaba'is di sini diartikan jamak dari khabithah. Artinya asyayatin. Yaitu makarnya syaitan. Ada yang mengartikan ya khabith yaitu setan juga. Tapi setan dari kalangan laki-laki. Ya. Adapun khaba'is setan dari kalangan perempuan. Ya. Intinya keburukan ya. Dan tentu tempat tersebut ya adalah tempat di mana menjadi tempat tinggalnya syaitan. Di antara tempat yang memang disukai oleh syaitan, tempat-tempat yang buruk sesuai dengan apa? Kepribadiannya. Allah mengatakan
al khabithun lil khabithin wal khabithat lil khabithait wal khabithat lil khabithain wal khabithat. Ya, yang buruk itu untuk yang buruk dan yang baik untuk yang baik. Ya. Maka tempat kamar mandi ya jelas tempat yang buruk, najis. Maka ya menjadi tempat makhluk-makhluk yang buruk. Ya. Kita bacakan beberapa faedah dari hadis ini. Hadal istifadatu liyuhassina bihal muslimu nafsahu min muhawalati syaitan ida'ahu ya wa tunajjihi hatta la tasihhu ibadatahu. Ya, jelas hadis ini ya mengajarkan kita untuk kita minta perlindungan kepada Allah dari makarnya syaitan. Ya, karena ya, harus kita yakini, hakul yakin, ya, musuh yang hakiki kita adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia, segala kemungkaran, perbuatan maksiat, dosa, itu sebagian besar didominasi karena tipu dayanya syaitan dan makarnya syaitan. Ya, karena iblis sudah mengikrarkan dirinya, ya tentu ada hikmahnya. Kenapa Allah berikan kesempatan syaitan untuk bisa hidup sampai dari kiamat? Ya. Gak boleh kemudian kita protes, ya Allah kenapa kok Engkau izinkan syaitan bisa hidup, iblis dengan anak buahnya sampai hari kiamat? Coba kalau gak dikasih hidup, maka kami jadi orang-orang yang hamba-hamba yang soleh semua, solihah semua. Ya tentu ada hikmahnya, banyak hikmahnya, banyak sekali, sehingga ada pintu-pintu untuk bertaubat, pintu-pintu untuk beristighfar. Ya, maka ada surga dan neraka. Ya, ada banyak hikmahnya. Maka kita pahami bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita, iblis dan anak buahnya sampai hari kiamat. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah. Kata iblis, ya Allah berikan kesempatan saya untuk hidup, aku akan sesatkan seluruh anak Adam biar mereka menjadi penghuni neraka semuanya dengan berbagai macam cara. Termasuk diantaranya adalah di kamar mandi. Ya. Apalagi sekali lagi itu tempatnya, tempat bersemayam mereka. Maka ini penting. Dalam hadis yang lain, hikmah diantara kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'its adalah fa innahu la yahjibu ya baina syaitan wa aurati bani Adam illa zikrullah. Tidak ada yang menghalangi antara auratnya anak Adam manusia dengan pandangan iblis kecuali zikir kepada Allah. Itu yang bisa menghalangi iblis, syaitan melihat apa? Auratnya anak Adam manusia. Ya. Jadi kalau orang ya nggak berdoa, meremehkan, asal masuk saja, ya jadikan tala'ub, permainan syaitan, iblis.
Dengan di situ berbagai muncul pikiran yang aneh-aneh, telan-telan, yes. Iya. Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Yaitulah keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Sungguhnya mereka, iblis dengan anak buahnya, bisa melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Iya. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa? Tuntunan supaya kita biar terbentengi dari makar mereka. Ya kalau kita bisa melihat juga, ya gampang aja di situ tonjok. Ya, iblis dari samping pukul. Ya. Itu kalau kita ngelihat ya enggak. Ternyata innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Ternyata mereka tidak, atau mereka bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat. Maka yang bisa melindungi adalah zat yang bisa melihat, ya tentunya yang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak? So, itulah manfaatnya. Betul. Karena ya betul-betul bisa mengancam dari segala arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Dalam Quran juga sebutkan la atiyana min baina aydihim wa min khalfihim an syama'ilihim wa an kanan dan kiri, depan, belakang akan didatangi oleh syaitan, iblis untuk menjerumuskan anak Adam. Dalam riwayat lain ditambah dengan bismillah. Ya. Besok saya nukilkan hadis, saya lupa tadi. Jadi bismillah, baru kemudian Allahumma inni a'udzubika. Tapi bismillah di luar ya, jangan di dalam. Di dalam ada lafaz jalalah lagi gitu kan. Ya. Nah, monggo nanti kita amalkan, kita ajarkan untuk anak-anak kita. Jangan lupa sampai untuk membaca zikir ini saat kita masuk kamar mandi. Ini intinya kayaknya sama semua deh. Tempat-tempat najis dan kotor, ada tempat-tempatnya syaitan. Berkewajiban untuk menghindari tempat-tempat yang najis, kotor, kecuali dengan zikir kepada Allah. Keutamaan doa ini, qala Hasan Basri, Allahumma huwa mujma'ud doa. Allahumma itu, kata beliau, lafaz Allah itu lafaz Allah, lafaz Rabb yang paling mulia. Kan Allah Rabb kita, sesembahan kita kan punya nama. Ya. Yang jumlahnya tidak tahu kecuali Allah. Maka salah satu di antara namanya Allah. Kata beliau, kata Al Hasan Basri, ya, lafzul Allahumma ya Allah, so'alullah bijami asma'i wa sifati. Kata beliau, ketika orang melafazkan Allahumma, kata beliau, ini berarti beliau, orang ini berdoa kepada Allah dengan nama yang mewakili seluruh nama-namanya. Bijami sifatihi. Itu nama yang termulia. Allah itu dikata ilah. Ilah itu sesembahan, makhluk. Ya kan intinya kita beragama kan beribadah hanya kepada Allah, ya kan? Ya, semua para nabi, para rasul diutus oleh Allah ya agar mengajak umatnya ya hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Nah, Allah itulah menjadi pusat dari nama-nama yang lain, nama-nama Allah yang lain, kata Al Hasan Basri. Baik. Al-arwah al-khabithah asy-syirirah mawjudan muntashirah la sama inda al-anfus al-qabilah wa kadza tujadu fil aman al-qadhirah. Kata beliau, enggak tahu ini apa ini. Roh-roh yang buruk itu
ada dan menyebar. Ya maksudnya roh-roh makhluk buruk ya, bukan roh yang mati. Makhluk yang buruk ya tadi kita sebutkan ya, iblis dengan anak buahnya syaitan menyebar di mana saja untuk menjerumuskan ya kita semua Bani Adam. Maka tidak ada yang bisa membentengi diri kita dari makar mereka, ya dari jerat mereka, kecuali banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tutup sebuah riwayat ya di Ibnu Katsir sebutkan salah satu hikmah zikir yang tadi itu sebagai benteng. Jadi itu ibarat seperti seseorang dalam peperangan ya, kemudian posisinya dikejar sama musuh ya, lantas ya, pasukan tersebut, tentara tersebut lari dan alhamdulillah dia mendapatkan tempat yang kokoh, masuk gua yang guanya itu ya bisa membentengi, menyelamatkan dirinya dari kejaran musuh tadi. Maka itulah ya dalam riwayat disebutkan itulah gambaran zikrullah. Ya, di mana zikrullah ibarat ya benteng yang bisa membentengi dan menghalangi dari makarnya syaitan. Karena syaitan terus mengejar kita dimanapun dan kapanpun. Maka itulah tadi salah satu hikmahnya ya kita kemudian dianjurkan untuk banyak apa? Berzikir dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena syaitan berusaha terus untuk menjerumuskan kita. Coba apa yang tidak kita dianjurkan untuk zikir kepada Allah? Jadi memang begitu. Itu sunatullah. Kualitas orang, iman orang itu akan bisa dilihat kuat dan tidaknya, tinggi dan tidaknya. Itu pasti harus ada apa kira-kira? Kalau dalam dunia kita, dunia real kita, kalau kita ingin mengetahui orang, kualitas orang itu, ini orangnya itu kemampuannya sampai seberapa sih? Bagus enggak? Ya, mungkin kualitas akademik atau kualitas apa saja lah. Pasti akan kita ada. Apa yang kita apakan? Ya, akan ada ujiannya, ya tidak? Kita akan menguji sah. Misal kita bos, kita punya anak buah ini, anak buah itu amanah enggak sih sebenarnya? Jujur enggak sih? Ya tak? Pasti kita uji dengan dikasih amanah apa, uang atau apa, jabatan. Dari situlah kemudian kita tahu, oh ternyata orangnya ini. Maka Allah demikian pula lil masalah Allah juga akan mengangkat derajat hamba-hambanya. Syuhada, salihin, siddiqin. Dengan apa? Ujian. Salah satu ujiannya syaitan itu, itulah hikmahnya. Allah ngasih izin untuk bisa hidup sampai hari kiamat sebagai bentuk ujian. Karena dari situlah Allah akan melihat mana hamba-hambanya berkualitas yang layak untuk mendapatkan surga firdaus, karena surga juga bertingkat. Nah, maka tapi Allah juga pemurah, masya Allah, ngasih kesempatan hidup iblis, tapi di satu sisi Allah juga luar biasa buka pintu lebar-lebar taubat. Ya toh? Dalam banyak hadis, dalam banyak Quran, ayat, wahai anak Adam, kalian dosanya seberapapun, mau hatta balagha ananas sama, dosa kalian sampai kalau ditumpuk sampai puncak langit. Kalau kalian datang kepadaku sungguh-sungguh minta ampun, bertobat, la aghfiru lakum, aku akan ampuni dosa kalian. Ya. Karena mereka tahu, ya, atau Allah tahu bahwa manusia itu akan sangat rentan dan sangat lemah umumnya
diperdayai oleh syaitan. Ya. Sehingga Allah buka pintu-pintu maghfirah, pintu ampunan selama hambanya sungguh-sungguh, plus Allah juga kemudian berikan apa? Tuntunan-tuntunan agar mereka amalkan, agar supaya bisa menjaga diri mereka dari makarnya syaitan. Iya. Seluruhnya dari hal yang sepele, kegiatan-kegiatan keseharian kita, Allah menganjurkan kita untuk zikir, makan zikir, supaya apa? Setan nggak ikut. Tidur zikir, supaya setan nggak bisa menggoda. Sampai bersuami istri, hubungan suami istri zikir, supaya setan tidak menggoda. Naik kendaraan zikir, supaya kita terjaga dari syaitan. Ya. Luar biasa. Jadi itu benteng seorang muslim ya, menghindari dari makarnya syaitan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa kita sambung di pertemuan berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.